Para sahabat pendengar yang baik, hari ini kita kembali lagi membahas mengenai biografi murid-murid Tuhan Yesus. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment channel YouTube saya ya. Tuhan Yesus memberkati. Sebelumnya kita sudah membahas Simon Petrus, Andreas, Yakobus anak Zebedeus. Dan selanjutnya kita akan bahas 3 tokoh biografi murid Tuhan Yesus. Semoga sahabat pendengar yang baik tetap setia di channel ini. Yang keempat, Yohanes anak Zebedeus. Yohanes Yunani, Iones dari kata Ibrani, Yohanan. Secara harafiah berarti burung merpati, adalah nama yang umum pada masa perjanjian baru. Yohanes artinya Tuhan memberikan karunia. Tuhan Allah adalah berkat atau berkat dari Tuhan Allah. Keluarga Zebedeus berasal dari Galilea, termasuk keluarga yang cukup kaya dan terpandang. Ia memiliki armada kapal dan beberapa asisten yang menolongnya dalam bisnis perikanan. Boleh dilihat dalam Markus 1 ayat 19 sampai 20. Yohanes adalah anak bungsu dari pasangan Zebedeus dan Salome. Bersama dengan Yakobus kakaknya, disebut juga atau mendapat gelar anak-anak guru dalam Markus 3 ayat 17. Ketika dipanggil Tuhan Yesus, Yohanes menjadi murid Tuhan yang paling muda, mungkin baru meninggalkan masa remajanya atau berada dalam usia dewasa dini. Ini menunjukkan bahwa ia belum mencapai kedewasaan kepribadian. Hal tersebut tercermin pada sifat-sifatnya yang menunjukkan bahwa sangat pemalu dan segan untuk berbicara mengenai diri sendiri, tidak mau menonjolkan diri, termasuk tidak pernah menyebut namanya dalam Injil, tetapi memakai kategori orang-orang ketiga atau menyembunyikan identitasnya dengan satu ungkapan seperti murid yang dikasihi Yesus. Mempunyai sifat yang tidak toleran, cepat tersinggung terhadap hal-hal yang ia anggap tidak benar. Sangat keras untuk melawan orang-orang yang bertentangan dengan pemahamannya. Bersama Yakobus diberi gelar Boanerges atau anak-anak guru, mungkin karena mereka orang Galilea yang penuh vitalitas dan bersegera, kurang mengindahkan disiplin dan kadang-kadang salah arah. Boleh dilihat dalam Lukas 9 ayat 49. Dengan segala kepribadian, kekurangan dan kelebihannya, Yohanes dipanggil Tuhan Yesus untuk menjadi salah satu muridnya, dan sifat-sifatnya itu kadang muncul ketika melayani bersama Tuhan. Hal tersebut nampak dalam beberapa peristiwa, antara lain. Yang pertama, reaksi yang keras yang datang dari watak yang keras dan gamblang terhadap penduduk Samaria yang menolak rombongan Yesus melewati desa mereka. Yang kedua, Yohanes dan juga Yakobus mempunyai ambisi karena nalar yang tidak benar tentang citra kerajaan Allah yang akan dibangun atau dibentuk oleh Yesus. Yang ketiga, dengan keakuan yang mengambang disertai kesediaan untuk menderita tanpa pamrih. Yang keempat, mencolok atas dorongan ibu mereka dalam Matius 20 ayat 20 dalam permintaan yang diajukan kepada Tuhan Yesus supaya dirinya bersama Yakobus diizinkan menduduki tempat yang khas dan terhormat bila kelak Yesus duduk di tahta kerajaannya dalam Markus 10 ayat 27. Yohanes juga Simon Petrus, Yakobus menjadi saksi penting dalam pelayanan Tuhan Yesus, antara lain ketika kebangkitan anak Yairus. Yesus dimuliakan dan perubahan wajah Yesus di atas bukit, peristiwa Getsemani menjelang kematian Yesus disalib, dan juga mempersiapkan perjamuan Paskah terakhir. Setelah Pentakosta, ia pulang dari pembuangan di Pulau Patmos. Yohanes melayani dan memimpin jemaat sampai masa tua, dan ia meninggal di Efesus. Tradisi mengatakan bahwa ia mati dibunuh pada masa pemerintahan Kaisar Trajanus pada awal abad kedua Masehi. Tuhan Yesus merubah Yohanes menjadi rasul kasih. Ia menunjukkan manifestasi kasih Tuhan Yesus dengan tepat. Ia mengenal kasih Yesus dengan sesungguhnya. Dalam semua tulisan atau surat-suratnya, Injil Yohanes 1, 2, 3, Wahyu Yohanes memakai ungkapan kasih sebanyak 80 kali. Yohanes menunjukkan pengalaman kasih Tuhan Yesus tersebut melalui karya-karyanya seperti termuat dalam Alkitab. Yang pertama, Tuhan Allah adalah kasih, Yohanes 15 ayat 10. Yang kedua, Tuhan Allah mengasihi anaknya dalam Yohanes 10 ayat 17 ayat 23 sampai 26.
Ketiga, Tuhan Allah mengasihi murid-murid Yesus dalam Yohanes 16 ayat 27, 17 ayat 23. Yang keempat, Tuhan Allah mengasihi manusia dalam Yohanes 3 ayat 16. Yang kelima, Tuhan Allah dikasihi oleh Yesus dalam Yohanes 14 ayat 31. Yang keenam, Tuhan Allah mengasihi setiap pribadi secara khusus dalam Yohanes 11 ayat 5, 36, 13 ayat 23. Yang ketujuh, kasih Allah bersifat umum dalam Yohanes 13 ayat 1 sampai 34, 14 ayat 21, dan 15 ayat 9 sampai 10. Yang kedelapan, Yesus mengharapkan manusia untuk mengasihinya dan Bapanya dalam Yohanes 8 ayat 42, 14 ayat 23. Yang kesembilan, Yesus mengharapkan semua manusia saling mengasihi dalam Yohanes 13 ayat 34 sampai 35 dan 15 ayat 12 sampai 13. Yang kelima, Filipus. Filipus bahasa Yunani Philopos artinya sahabat kuda, mungkin masih keturunan Yunani atau mempunyai hubungan erat dengan Yunani. Walaupun mempunyai nama Yunani tetapi tidak mempunyai kecerdasan Yunani Yudea. Filipus adalah murid yang sederhana, lambat untuk mengambil keputusan, enggan bertindak dengan inisiatif sendiri, serta mempunyai pemahaman yang dangkal tentang firman Tuhan. Namun ia teliti dan hampir seperti robot. Apa yang ia terima keluar apa adanya. Pikirannya kurang cepat bereaksi terhadap sesuatu yang diperhadapkan kepadanya. Filipus lemah dalam imajinasi spiritual, intuitif, serta pemahaman dalam menanggung konsekuensi mengikuti Kristus. Filipus lahir di Betsaida dalam Yohanes 1 ayat 44. Ia berasal dari kota yang sama dengan Petrus dan Andreas dalam sebuah kota kecil. Tuhan Yesus pernah mengetes Filipus dalam Yohanes 6 ayat 5. Ia bertanya kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya orang banyak ini dapat makan?" Tuhan Yesus lakukan hal tersebut untuk mengetahui imannya dan membuktikan pemahamannya mengenai dirinya selama ia mengikutinya. Filipus ternyata gagal dalam ujian ini karena ia memakai perhitungan dalam iman, boleh dilihat dalam Yohanes 6 ayat 7. Ia terlalu berhati-hati dengan sikapnya yang praktis, menjadi bimbang karena terlalu banyak perhitungan. Pada akhirnya Filipus menjadi bagian dari rencana Tuhan Yesus mengadakan mujizat memberi makan 5.000 orang, agar ia mengerti sisi ilahi dari misi Kristus. Filipus juga ternyata seorang pemandu yang tidak dapat memimpin. Hal itu nyata ketika ia gagal memperkenalkan orang-orang Yunani kepada Yesus, boleh dilihat dalam Yohanes 12 ayat 20 sampai 22. Karena mungkin ia khawatir Yesus menolak orang-orang tersebut. Karena itu, ia melimpahkan kepada Andreas. Padahal, mungkin saja orang-orang Yunani tersebut datang kepadanya karena Filipus mempunyai hubungan Yunani berdasarkan namanya. Yohanes 14 ayat 7 sampai 12 menunjukkan bahwa Filipus telah sekian lama mengikuti Kristus tetapi tidak mengenal Kristus dengan sebenarnya. Setelah Pentakosta, sesudah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dan setelah Filipus menerima karunia Roh Kudus, Filipus melakukan pelayanan pemberitaan Injil di Asia Kecil, sekarang wilayah Turki. Dalam pelayanannya tersebut, ia mati syahid. Yang keenam, Nathanael atau Bartolomeus. Nama Nathanael berarti pemberian Allah. Nama lainnya adalah Bartolomeus, artinya anak Tolmai atau putra dari Tolmai dalam Matius 10 ayat 3. Nathanael atau Bartolomeus berasal dari Kana di Galilea dalam Yohanes 21 ayat 2. Filipus yang membawa atau memperkenalkan Nathanael atau Bartolomeus kepada Tuhan Yesus. Dari semua murid Tuhan Yesus, Bartolomeus adalah satu-satunya yang ragu untuk mengikuti Yesus. Ia tidak yakin pada ajakan Filipus untuk mengikuti Tuhan Yesus, dan Bartolomeus terkena pengaruh prasangka. Itulah yang menjadikan ia ragu-ragu. Ketika Filipus berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Bartolomeus menjawab dengan kritis, "Mungkinkah sesuatu yang baik dari Nazaret?" Namun hal yang baik pada Bartolomeus adalah ia tidak membiarkan rasa sangsinya menghalangi untuk mendengarkan bukti yang dikemukakan oleh Filipus bahwa ia bertemu Mesias.
Dalam menanggapi jawaban singkat Filipus, Bartolomeus pergi bersamanya menemui Yesus. Ketika melihat Bartolomeus datang, Yesus berseru, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Tuhan Yesus menemukan dalam diri Bartolomeus suatu dasar yang kokoh untuk membangun hidup dan kehidupan spiritual serta iman. Bartolomeus berpandangan terbuka, jujur dan tanpa kepalsuan, merasa heran bahwa Yesus berani menyatakan pendapat tentang sifatnya padahal mereka belum pernah bertemu, sehingga ia berkata, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Dalam batasan itu, Bartolomeus mempunyai pengenalan dan pengakuan terhadap Yesus sebagai Rabi, "Engkau anak Allah, engkau Raja orang Israel." Setelah Pentakosta, menurut tradisi sejarah gereja, Bartolomeus melayani di Mesopotamia, Likuania, dan Armenia. Dalam pelayanannya itu, ia mati syahid dengan dikuliti hidup-hidup. Terima kasih telah mendengarkan biografi dari ketiga murid Tuhan Yesus. Pada bagian berikutnya kita akan membahas 3 biografi murid-murid Tuhan Yesus. Siapakah mereka? Jangan lupa tetap setia di channel saya. Tuhan Yesus memberkati.